Nusantara tiru Putrajaya. Kalau korang nak tahu, ibu negara Indonesia, Jakarta dah berpindah ke wilayah Kalimantan Timur yang dikenali sebagai Kota Nusantara. Pada aku, langkah Pak Jokowi pakai nama Nusantara ni baguslah untuk Indonesia. Tapi dia dah kecilkan skop Nusantara tu. Sebab apa tahu? Sebab kalau dekat Malaysia, Nusantara ni merujuk kepada Kepulauan Melayu, maksudnya termasuk Malaysia, Selatan Thai dan Filipina. Kalau dekat Indonesia pula, Nusantara adalah Kepulauan Indonesia sahaja, tanpa negara lain terlibat. So kalau orang tak ambil tahu sejarah, satu masa nanti orang hanya akan kenal Kota Nusantara adalah ibu kota Indonesia sajalah. Sedangkan sebenarnya Nusantara tu skop dia lagi besar daripada tu. Justus M. van der Cruyff pada tahun 1951 ada cakap, Nusantara ni tak sesuai untuk melambangkan Indonesia. Nusantara lagi sesuai merujuk kepada kawasan lebih luas iaitu Kepulauan India Timur. So, penggunaan nama Nusantara ni baguslah untuk Indonesia. Sebab 10 tahun lagi orang yang tak ambil tahu sejarah akan ingat Nusantara hanya nama ibu kota Indonesia ajalah. Tapi lagi menarik dekat Malaysia, kita masih lagi ada tempat pakai nama penjajah bagi. Contohnya macam Georgetown. Pemimpin Indonesia dah fikir macam mana nak hidupkan negara dengan identiti Melayu tu, tapi kita tidak. Oke guys ya, kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh abang dari Malaysia ini, dia seperti kurang sepakat atau tidak setuju penamaan Nusantara pada ibu kota yang baru dari negara kita Indonesia. Menurut dia, Nusantara ini kan mencakup wilayah yang sangat luas ya kalau ditinjau dari sejarah. Bukan hanya Indonesia saja, tetapi ada juga wilayah yang saat ini sudah menjadi negara Malaysia, lalu kemudian Brunei Darussalam, ada juga Singapura, ada juga sedikit wilayah dari Thailand dan juga Filipina. Ya, jadi dengan melihat beberapa negara dan wilayah yang sangat luas, kalau Indonesia menamakan ibu kota atau IKN Nusantara ini dengan nama Nusantara, menurut dia itu seperti Indonesia hendak mengklaim sepihak saja. Indonesia seakan mengabaikan wilayah-wilayah Nusantara yang lain. Dan bahkan dia seperti mengkhawatirkan jika penamaan Nusantara ini sudah resmi atau tetap digunakan ke depan, orang tidak akan lagi mengingat sejarah atau asal-usul Nusantara itu yang sebenarnya seperti apa. Tetapi orang akan mengingat bahwa Nusantara itu adalah ibu kota dari wilayah negara Indonesia. Nah guys, tadi orang Malaysia atau abang dari Malaysia ini sempat menyinggung kata Nusantara. Dia mengaitkan dengan India Timur. Ya, kata-kata itu seakan-akan berasal dari sana gitulah ya. Nah, kalau menurut saya, abang dari Malaysia ini kurang begitu paham ya bahwa Nusantara ini sebenarnya muncul dari zaman kerajaan Majapahit. Dan itu ada di kitab Jawa kuno ya, kitab Negara Kertagama. Dan sudah tertulis ada kata Nusantara di situ. Nah, kalau merujuk dari kitab itu, Nusantara ini berarti pulau-pulau yang berada dari luar Pulau Jawa ya, di mana Pulau Jawa ini adalah pusat peradaban pada zaman kerajaan Majapahit dulu. Jadi kalau saat ini kita menamai ibu kota yang baru kita dengan nama IKN Nusantara, itu sudah sangat tepat karena kata Nusantara itu bukan dari Malaysia, dari Brunei atau dari Filipina, tetapi itu asli milik dari zaman kerajaan kita dulu. Itu asli yang berasal dari kerajaan Majapahit yang pusat peradabannya ada di tanah Jawa. Itu sudah sangat mewakili dengan identitas sejarah dan budaya kita. Garuda Indonesia dan Garuda Langkasuka. Bapak Jokowi namakan pejabat presiden di Nusantara sebagai Istana Garuda. Indonesia memang sinonim lah dengan Garuda, memang tak boleh lari daripada Garuda ni. Kenapa Garuda dipilih sebagai lambang negara Indonesia? Ini kerana burung ini melambangkan kekuatan. Manakala warna emas burung dekat lambang tu melambangkan kemegahan atau kegemilangan. Selain daripada tu, pada zaman kerajaan Hindu, Garuda digunakan sebagai kenderaan Dewa Vishnu. Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan dan disiplin. Sebagai kenderaan yang digunakan oleh Vishnu waktu itu, burung Garuda juga ada sifat-sifat seperti dewa lah, iaitu pemelihara dan penjaga susunan alam semesta. Garuda ni bukan saja boleh didapati di Indonesia sajalah. Malah dalam hikayat Merum Mahawangsa, iaitu susu galuh pengasas Kesultanan tertua iaitu Kedah, ada cerita tentang Garuda. Tetapi di dalam karya ini, mereka mengangkat Garuda itu dengan definisi yang berlainan lah. Ia mengisahkan tentang sumpah pasangan Garuda dalam melawan takdir terhadap Nabi Sulaiman.
Oleh itu, mereka menculik seorang puteri Cina daripada dikahwinkan dengan seorang putera Rom. Baru Mahawangsa pula telah direkrut untuk menyelamatkan puteri Cina ini. Dan akhirnya Garuda itu gagal. Jadi pengarang Baru Mahawangsa mengangkat martabat unsur Islam kerana Garuda ini telah gagal. Apa maksud dia? Kegagalan burung Garuda dianggap sebagai simbol kekalahan unsur Hindu kerana dipercayai burung Garuda adalah burung mistik agama Hindu yang cuba memperlihatkan keangkuhannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dua konteks berbeza tetapi mengangkat Garuda sebagai sesuatu yang istimewa dalam sejarah. Dia orang tak angkat burung merpati, dia orang tak angkat burung apa lagi kakak tua, tetapi Garuda. So maksudnya Garuda ni ada satu tempat yang special sikit dalam sejarah. Oke guys ya, abang dari Malaysia ini dia mempertanyakan ya, kenapa kita di Indonesia ini malah memberikan lambang negara kita adalah Garuda, bukan burung Raja Wali atau burung-burung yang lainnya. Nah mungkin mohon maaf nih ya, saya juga bertanya nih kepada orang Malaysia ya, kenapa lambang negara kalian itu harimau ya, kenapa nggak kucing atau tikus gitu ya. Ya mungkin kalian kurang suka mendengarkan bahasa saya ini, sama seperti saya juga kurang suka mendengarkan kata-kata dari abang Malaysia ini. Dia seakan-akan komparasikan dengan cerita lain ya, entah mitologi dari Malaysia yang merendahkan burung Garuda, lalu kemudian dikait-kaitkan dengan agama guys ya. Tadinya persepsi tentang burung Garuda ini jadi jelek, jadi negatif, jadi buruk. Saya tahu apa yang disampaikan oleh abang dari Malaysia ini, dia mengambil referensi dari Wikipedia ya. Tetapi bukan berarti dengan belajar dari Wikipedia kemudian dia mencari-cari hal-hal apa nih, unsur-unsur apa nih yang bisa menjelekkan lambang dari suatu negara itu. Rakyat Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju. Namun pada hakikatnya yang maju tu hanya KL, Selangor dan Pulau Pinang. Pergilah ke negeri lain, anda pasti akan terkejut melihat realitinya sehingga ke tahap ada negerinya air nak mandi pun tak ada. Bahkan ketidakseimbangan pembangunan negeri-negeri di Malaysia ni pun sangat ketara. Oh ya, sebelum tu aku tak kisah kalau orang Malaysia nak kata aku cuba memburukkan negara sendiri, sebab ini adalah fakta sebenar pasal negara kita. Tak perlu nak bohong pada dunia dah. Okey, kita sambung. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya tu sikit je. Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan? Padahal yang tahu cakap Inggeris tu hanya di bandar saja. Kebanyakannya tak tahu langsung bahasa Inggeris, terutamanya orang-orang Melayu. Rakyat Indonesia anggap pengangkutan Malaysia ni moden. Ada LRT, monorail bagai, tapi itu semua di KL Selangor saja. Dah pernah tengok jalan di negeri Sabah Sarawak? Tercirit kau nanti. Rakyat Malaysia yang tonton video ni pasti marah kan? Tapi marah macam mana pun, jauh di lubuk hati anda akur ke semua poin yang saya kemukakan ini kan. Daripada kita tipu dunia luar, lebih baik kita tonjolkan wajah sebenar negara kita supaya orang politik, tak kira kerajaan atau pembangkang, akan buat kerja lebih keras untuk membaiki negara ini. Mereka perlu dijentik supaya bekerja lebih keras. Setuju? Oke guys ya, kalau abang yang sebelumnya tadi menurut saya kesannya tidak menerima dengan penamaan Nusantara, lalu kemudian seperti merendahkan burung Garuda ya. Nah kalau abang yang barusan saya reaksi, abang Takib ini menurut saya ya dia lucu guys ya, karena terlalu jujur mempertontonkan realita atau keadaan dari Malaysia ini ya, yang dimana sebagaimana kita ketahui sebagai orang Indonesia bahwa Malaysia ini penuh dengan kemewahan, kemegahan, kemakmuran dan kekayaan. Tetapi orang Malaysia ini sendiri justru dia malah mengatakan hal yang sebaliknya, bahwa apa yang terjadi atau apa yang kita pikirkan selama ini itu tidak sepenuhnya betul ya. Oke guys, itu saja yang saya reaksi. Mau bermanfaat dan tidak bermanfaat, semoga menghibur. Oke guys, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.